Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Dengan harapan kita semua senantiasa sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Peniwen mengucapkan selamat membangun ibadah hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, walaupun situasi saat ini kurang menyenangkan hati kita semua, di tengah pandemi COVID-19, Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan selalu mengajak seluruh warga jemaat untuk senantiasa membangun persekutuan melalui peribadatan dan doa-doa di rumah kita masing-masing, agar bencana yang sedang melanda di tengah-tengah dunia, khususnya di negara tercinta Indonesia, boleh segera berakhir oleh kuasa Kristus sendiri. Pada hari ini, mari kita masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Marilah kita awali peribadatan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, kita pujikan bait yang pertama. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berhari Minggu. Shalom. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Kita siapkan hati dan serahkan ibadah di tangan Tuhan. Persekutuan ibadah kami pada hari Minggu ini kami landaskan dengan percaya pada Tuhan Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 21 ayat 2.
tema ibadah kita diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman ini hendak mengingatkan bahwa dalam pergaulan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, Tuhan Yesus menghendaki agar kita tidak berdebat masalah pengakuan, masalah iman, tetapi Tuhan menghendaki agar kita melakukan suatu perbuatan yang baik, ucapan yang baik, sehingga semua orang akan senang kepada kita, kenal akan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mari kita sambut firman ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau pula yang memelihara hidup kami setiap saat dari hari lepas hari. Bahkan sampai dengan hari Minggu ini, kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami juga mengakui akan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kami yang kami perbuat setiap saat. Bapa, semuanya kami akui sebagai kesalahan dan dosa-dosa kami di hadirat Bapa. Kiranya Tuhan berkenan
mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Bersihkanlah hati kami masing-masing. Cucilah hati ini dengan kuasa darah Yesus Kristus, agar hati ini bersih, sehingga layak menjadi kediaman Roh Tuhan. Kami layak menjadi anak-anak Tuhan, dan kami layak beribadah kepada Tuhan. Persekutuan ibadah berayat ini sampai dengan akhirnya kami serahkan dalam kuasa dan perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Amin. Kita bersama-sama akan puji nama Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, dan bacaan kita diambil dari surat Tesalonika yang kedua, pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17 yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua Edi Endang. Sidang jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan menerima sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Allah yang menjadi sumber kasih karunia dan berkat atas kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan, saat ini jemaat-Mu akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menerangi hati kami satu persatu. Dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Terlebih Tuhan, memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
kami serahkan Bapak Pendeta Emeritus Suyatno Sakyus yang akan menyampaikan kabar sukacita ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan roh hikmat, agar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, untuk bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 2 Tesalonika 2, kita baca ayat 13 sampai ke 17. Di sini diberi judul dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima dari kamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berbahagialah setiap orang yang rajin membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan, serta berusaha melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca suatu cerita tentang kehidupan seorang raja yang baik, yang memiliki penasehat yang sangat bijaksana. Suatu saat, sang penasehat yang bijak ini matur di hadapan sang raja bahwa dia ingin istirahat untuk tidak menjadi penasehat lagi karena usia yang sudah tua. Dia ingin menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta di rumah yang telah dipersiapkan di tepi danau.
mendengar ucapan sang penasehat yang bijak ini, sang raja sangat terkejut. Dia agak lama tidak dapat menyampaikan pendapatnya. Tapi akhirnya sang raja bisa memahami apa yang menjadi keinginan sang penasehat ini, karena memang usia yang sudah lanjut. Namun demikian sang raja masih berpesan kepada penasehat yang bijak. Pesannya demikian: "Penasehatku yang bijak, tolong kebijakanmu selama bergaul dengan saya, tuliskan dengan sesingkat mungkin agar bisa ditulis dalam cincin kerajaanku ini, sehingga aku selalu ingat akan nasihatmu." Ganti sang penasehat bijak ini yang berpikir terlalu jauh apa yang harus dituliskan untuk bisa ditulis di cincin kerajaan. Harus sesingkat mungkin. Lalu dia minta waktu selama lebih kurang 3 bulan berpikir, merenung. Akhirnya dia mendapatkan suatu keputusan. Dia menghadap raja dan mengaturkan, "Sang raja, tulisan saya begini, dan yang ini akan berakhir. Dan yang ini akan berakhir." Mendengar ucapan sang penasehat bijak ini, raja menjadi bingung. Apa maksudnya dengan kalimat "dan yang ini akan berakhir"? Kok sederhana sekali. Tetapi karena ini adalah pesan terakhir dari sang penasehat yang bijak, maka ditulislah di cincin kerajaannya, "dan yang ini akan berakhir." Maka sang penasihat yang bijak itu pulang ke rumah, dan sang raja masih merenungkan tulisan itu sampai lama. Akhirnya 3 tahun kemudian, di wilayah kerajaan raja yang baik ini terjadilah musibah yang dahsyat. Ada penyakit yang sedang mewabah. Banyak rakyatnya yang menderita sakit. Bahkan putra mahkota juga kena sakit. Sang raja menjadi bingung. Dia ingat kalau sang penasihat masih ada di dekatku, dia akan memberikan pendapat. Dalam ingatan itu lalu dia melihat cincin kerajaannya. Di situ tertulis, "dan yang ini akan berakhir." Legalah hati sang raja itu. Dia yakin bahwa penderitaan yang dialami di wilayah kerajaannya ini akan ada waktunya untuk berakhir. Dia berserah pada Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam teks bacaan kita hari ini diungkap tentang kehidupan jemaat Tesalonika yang sedang mengalami tantangan yang sangat berat. Hal ini bisa menjadikan iman dan semangat warga jemaat menjadi kendor. Mengetahui hal yang demikian ini,
Rasul Paulus tidak tinggal diam. Melalui suratnya, ia mengingatkan agar umat Tuhan selalu waspada dan harus tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diharapkan untuk mau memandang ke atas pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan, bahwa melalui karyanya di dalam Roh Kudus, Allah Bapa telah menjanjikan kelepasan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bahwa penderitaan di jemaat Tesalonika ini akan ada akhirnya. Untuk itu, jemaat Tesalonika diharapkan untuk yang pertama, hidup dalam firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan warga jemaat ini seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang airnya cukup, sehingga bisa tumbuh dengan segar. Yang kedua, hidup dengan iman yang teguh, agar mereka mampu menjadikan tantangan penderitaan itu semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Dengan demikian tidak mudah putus asa. Bahkan dengan iman yang teguh, hidup ini akan selalu ada ucapan syukur dan ada semangat kehidupan. Yang ketiga, jemaat yang hidup dalam firman dan dengan iman yang teguh akan dapat mengeluarkan buah yang baik, yaitu buah-buah kasih, baik kasih kepada Tuhan Allah maupun kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di saat ini umat manusia seluruh dunia termasuk gereja juga menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu menyebarnya virus corona yang memang cepat menular dan ini mengancam kelestarian hidup manusia. Dunia, negara-negara termasuk Indonesia, termasuk juga gereja sangat khawatir. Mengacu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, maka kita semua mesti teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita yakin di dalam Roh Kudus Tuhan tetap berkarya. Usaha manusia memang perlu, tetapi berdoa dan mengandalkan Tuhan tidak boleh dilupakan. Orang percaya zaman dulu menulis dalam pujian Kidung Pasamuan nomor 137 ayat 1 dan ayat 3. Gusti Yesus kula badhe nderek tuan slaminyo, nderek manggul salib tuan saja kula neng donya, dan seterusnya. Ayat 3, kasusahan lan sangsara nyaketaken mring tuan. Ngangkah napa malih manah kula angupadi kraharjan. Kiranya pujian ini juga boleh diingat dan menjadi pegangan kita di dalam menghadapi kesulitan
yang sedang melanda di tengah-tengah bangsa kita, juga di tengah gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, untuk itu hiduplah dalam firman Tuhan. Juru Mazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, hiduplah dengan penuh syukur dan semangat, dengan dasar iman yang teguh. Karena di dalam Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikian yang disurat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dengan demikian, hidup dan usaha kita tidak akan sia-sia, sehingga selalu dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam situasi apapun. Penasihat bijak mengatakan, dan yang ini akan berlalu. Percayalah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Terima kasih Bapa, kami telah boleh menerima, merenungkan, dan menghayati firman-Mu. Kiranya semuanya selalu terdengar di dalam hati kami masing-masing, sehingga boleh menjadi pegangan dan bekal kami dalam mengarungi kehidupan, utamanya di saat-saat penuh kesulitan, penderitaan, dan kekhawatiran seperti saat-saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu berkarya melalui Roh Kudus, sehingga semua penyakit, kesusahan, penderitaan akan berlalu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama.
Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Bersama-sama minggu ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah adanya COVID-19 yang sedang mewabah dan sangat mengkhawatirkan. Untuk itu bagi para pemimpin bangsa kami, utamanya Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden bersama dengan Bapak Ibu Menteri, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan lengkapi para pemimpin bangsa kami ini dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka rencanakan dan lakukan akan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga sakit penyakit corona ini akan segera lenyap dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, akan lenyap dari tengah-tengah dunia ini, dari kehidupan manusia. Kami juga masih berdoa untuk Bapak Ibu Wakil Rakyat, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan lindungi satu persatu. Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua para pemimpin bangsa kami ini boleh mendapatkan kebijaksanaan seturut dengan kehendak Tuhan untuk menanggulangi, menyingkirkan virus corona ini dari tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bupati Malang, Bapak Camat beserta dengan Muspika, Bapak Kepala Desa Peniwen beserta dengan semua perangkatnya. Kiranya juga Tuhan sertai lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, dan jauhkan dari sakit penyakit, utamanya penyakit corona. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, utamanya GKJW Jemaat Peniwen. Kiranya juga Tuhan berkarya di tengah-tengah gerejamu, Tuhan berkarya di tengah-tengah Jemaat Peniwen ini. Untuk itu Bapak Pendeta Andriono beserta dengan keluarga, Bapak Ibu Penatua Diaken beserta dengan keluarga, masing-masing Tuhan sertai lindungi, berkati. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga mereka semua terbebas dari sakit penyakit, utamanya penyakit corona ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Heri Organis, saudara kami yang menjadi merbot, Bapak Yanto, Bapak Pujo yang menjadi TU, juga kami berdoa untuk Pandu Puji, operator LCD, juga saudara-saudara kami petugas syuting. Tolong Tuhan semuanya Engkau sertai lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, dan roh kebijaksanaan
berikan semangat dalam kehidupannya, jauhkan satu persatu dari semua sakit penyakit, utamanya penyakit corona ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk semua warga jemaat GKJW Peniwen beserta dengan keluarganya masing-masing. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah penyakit corona ini tidak menjangkiti mereka dan mereka akan terbebas dari semua penyakit ini. Lebih dari itu, berikan semangat mereka untuk selalu beribadah. Berikan semangat mereka untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga semangat untuk bekerja sehari-hari. Bapa yang Maha Kuasa, kami semua juga menyerahkan kegiatan, usaha dan pekerjaan kami masing-masing setiap saat dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkenan campur tangan dan berkati, sehingga melalui usaha, kegiatan dan pekerjaan ini boleh menjadi jalan berkat dari Tuhan yang mengalir dalam kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Demikian Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang belajar di rumah masing-masing, mereka yang juga sudah bekerja dimanapun mereka berada. Walaupun bekerja di tempat, tolong Tuhan, Engkau juga sertai, lindungi dan berkati. Jauhkan semua anak-anak ini dari godaan, pencobaan dan sakit penyakit, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Demikian Bapa, seru dan doa kami ini semuanya kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, dalam ibadah ini kita juga diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, di mana persembahan ini akan dipandu oleh Ibu Diaken Obed Rini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya dalam kita membangun ibadah pada saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di dalam kita mengumpulkan persembahan akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 462 bait yang pertama sampai yang keempat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita serahkan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, atas berkat yang sudah Tuhan berikan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Besar kecilnya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, hanya kami serahkan kepadamu saja. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Kami juga berdoa bagi semua warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Peniwen ini, kiranya Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaannya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup kami dapat tercukupi karena berkat yang selalu mengalir di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa buat pengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan seturut dengan rencana Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, marilah kita akhiri persekutuan ibadah ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, atau kesukaan tanpa air mata. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan adalah penyertaan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Kita akan undur dari hadapan Tuhan untuk pulang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melanjutkan usaha dan kegiatan kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka pintu hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama buka pintu hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber segala kasih karunia dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, kiranya selalu menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.